Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Kurniawati dari kelas 21A2 dengan nomor induk mahasiswa 210209064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Advances in Genomics Crops Adapting to Climate Change, yang artinya kemajuan genomik tanaman beradaptasi dengan iklim. Nah, ini teman-teman, ini profil jurnal yang saya review. Kemudian yang pertama di sini ada pendahuluan, menyediakan makanan yang cukup untuk mempertahankan laju pertumbuhan dunia yang tinggi akan menjadi tantangan besar bagi pertanian, terutama mengingat hasil bencana perubahan iklim. Perubahan ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan lingkungan pada tanaman, prevalensi hama dan penyakit yang lebih tinggi, dan penurunan produk tanaman. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan produksi pertanian terutama diperoleh melalui perbaikan praktik pertanian dan pengembangan varietas benih unggul. Mengadopsi teknologi ini untuk memastikan produksi pertanian dengan mempertahankan peningkatan hasil panen secara terus-menerus tidaklah stabil, karena sebagian besar bergantung pada sumber daya yang dapat habis seperti pupuk fosfat atau nitrat, dan sangat sedikit ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan memodifikasi tanaman yang ada menjadi biologis, tekanan, dan pemuliaan jenis tanaman yang lebih baik. Pengembangan yang dibantu genom dianggap memiliki potensi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan peningkatan pasokan makanan yang berkelanjutan. Urutan genom tanaman menawarkan komposisi gen, variabilitas genom, serta fungsi biologis variabel pertanian, menjadikannya dasar penelitian genetika tanaman. Semakin banyak genom tanaman, baik tanaman maupun kerabat tanaman liar, telah dibangun sejak meluasnya penggunaan teknologi pengurutan genom. Tidak seperti banyak genom mamalia lainnya, genom tumbuhan biasanya berukuran besar, berulang, dan terkotak-kotak. Semakin banyak data urutan genom yang tersedia, menjadi jelas bahwa susunan genetik yang disimpan dalam spesies tanaman tertentu tidak mencerminkan keragaman organisme dengan baik. Selanjutnya, di sini ada efek perubahan iklim. Harga barang-barang pertanian meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia dan konsumsi gizi yang lebih baik per orang. Pola penggunaan lahan dan kenaikan suhu meningkatkan tekanan sumber daya. Pertumbuhan bunga tanaman, pola curah hujan, kualitas dan degradasi tanah, penularan penyakit dan sensitivitas inang, semuanya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Seperti halnya variasi yang jauh lebih sederhana dalam keragaman dan variasi tanaman dan interaksi penyerbukan tanaman. Efek kumulatif dari pemanasan global pada sistem pertanian kita di seluruh dunia dapat mengakibatkan gagal panen dan kemiskinan pangan. Upaya kolaboratif yang menekankan perlunya peningkatan produktivitas, yaitu output dan variasi di pabrik kami, serta kinerja, yaitu kelembapan, ruang, dan konsumsi pupuk, adalah cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Selanjutnya ada prioritas adaptasi di wilayah regional. Terlepas dari kenyataan bahwa perubahan iklim adalah masalah dunia, tingkat keparahan dan arah masalah tidak terdistribusi secara merata di antara negara, atau bahkan negara. Wilayah utara diperkirakan akan mengadopsi musim panas yang hangat. Meskipun faktanya, negara-negara Mediterania di Eropa akan rentan terhadap kekeringan biasa. Air banjir diperkirakan akan meningkat di Bangladesh saat musim hujan di Asia meningkat, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan curah hujan. Desertifikasi cenderung memburuk di seluruh Afrika karena suhu naik. Menurut Kotir, negara-negara yang kurang berkembang adalah yang paling terpapar bahaya pemanasan global menurut laporan peringkat risiko suhu global, dan akibatnya pertanian dan produksi pangan mereka akan menderita. Meskipun sifat yang tidak dapat diprediksi dari area tersebut menjadikannya fokus utama untuk melestarikan hasil panen, integritas ekologis juga harus dipertimbangkan saat mengembangkan program yang efektif dan memastikan penggunaan sumber daya yang terbaik. Usulan berbagai target adaptasi global dan regional berdasarkan
Perubahan kesesuaian ekonomi dari 15 sistem pertanian tada hujan yang penting dan juga perubahan keanekaragaman hayati dari 1263 spesies burung. Menurut Hannah et al. Menggabungkan perubahan pola cuaca pada tanaman liar relatif atau biasa disebut dengan CWR, keanekaragaman hayati dengan adaptasi pertanian, di sisi lain memungkinkan pendekatan yang jauh lebih terintegrasi untuk mengembangkan prioritas peningkatan tanaman dan program pemuliaan. Selanjutnya ada sifat penting untuk target pembibitan. Terlepas dari kenyataan bahwa output sering menjadi tujuan pemuliaan utama, fitur adaptasi seperti periode mekar, konsentrasi alkaloid, dan indehiscensi kapsul telah menjadi subjek studi seleksi ekstensif karena meningkatkan hasil total dan kualitas. Karena perannya yang beragam dalam proses ekologis, evolusioner, dan adaptif, waktu pembungaan tidak biasa di antara variabel-variabel yang mempengaruhi kebugaran tanaman. Dalam pencarian di seluruh dunia terhadap 116 famili tumbuhan belahan bumi utara, termasuk banyak spesies legum, ditemukan indikasi evolusioner dunia dalam orientasi dan tingkat perubahan waktu berbunga, yang dipandu oleh pilihan selama suhu naik ditemukan. Namun, masih belum jelas apa yang menyebabkan variabilitas di dalam spesies, atau apakah perubahan ini cukup untuk umur panjang. Oleh karena itu, memahami komponen genetik dari variabilitas mekar sangat penting untuk tujuan pemuliaan. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim telah menghasilkan lebih banyak penelitian tentang kekeringan dan suhu tinggi, serta penyebab stres biologis. Salah satu kendala utamanya untuk produksi kacang-kacangan adalah peningkatan garam di tanah dan air yang disebabkan oleh fenomena terkait perubahan iklim, termasuk pemanasan laut dan perubahan curah hujan. Manusia berkembang biak untuk atribut unik dalam kombinasi dengan semua sifat yang diinginkan ini sebagai akibat dari perubahan iklim. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida, peneliti mencari sifat yang mengurangi pembentukan metana pada hewan penggembalaan di padang rumput, seperti semanggi bawah tanah atau Trifolium subterraneum. Secara teoretis, perbaikan yang difasilitasi oleh studi genetik juga dapat memiliki implikasi praktis, termasuk memungkinkan program pemuliaan untuk mempercepat adopsi satwa liar potensial. Selanjutnya, mengidentifikasi variasi genetik. Memahami ruang lingkup dan penyebaran keragaman genetik sangat penting untuk memanfaatkan sumber-sumber tersebut dengan lebih baik dalam pengembangan tanaman. Kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang mutasi, variasi genetik dari karakteristik adaptif, implikasi fenotipik dari variasi genetik, dan hubungan antara lingkungan dan variasi genetik untuk menjelaskan proses transisi dengan baik. Darwin melihat domestikasi sebagai pola kemampuan beradaptasi di mana asal-usul variabilitas dan pilihan dapat disimpulkan. Adaptasi tanaman sangat penting untuk pertumbuhan perkembangan umat manusia karena membutuhkan pasokan makanan yang cukup. Sebagai hasil dari campur tangan manusia dan kemacetan populasi sebelumnya, keragaman genetik sebagian besar tanaman peliharaan telah terjadi sangat berkurang dibandingkan dengan nenek moyang liar mereka. Melalui mutagenesis klasik menghasilkan keanekaragaman novel. Mutasi yang diinduksi semakin banyak digunakan untuk memperluas basis genetik tanaman untuk menghasilkan variasi genetik untuk digunakan dalam inisiatif pengembangan pertanian. Pada tanaman seperti kacang-kacangan, radioaktivitas termasuk radiasi X dan gamma, dan perubahan berbasis kimia seperti senyawa terkait asam sulfonat dan metana nitrous urea banyak digunakan. Lebih dari 442 kultivar legum mutan dilepas secara legal atau ekonomis di seluruh dunia. Menurut database varietas mutan FAO atau IAIA dengan aksesi kedelai memimpin, diikuti oleh kacang faba dan kacang tanah. Mutasi ini telah dikaitkan dengan peningkatan hasil, resistensi terhadap infeksi virus dan jamur, pematangan awal, dan toleransi kekeringan. Dengan memperkenalkan keragaman genetik baru ke dalam program pemuliaan, pemeliharaan mutasi secara signifikan mempengaruhi karakteristik baru.
Selanjutnya di sini ada peluang. Yang pertama peningkatan koleksi keanekaragaman tanaman, yang kedua fenotype throughput tinggi, yang ketiga aplikasi genomik dalam perbaikan tanaman untuk mitigasi perubahan iklim. Perspektif masa depan. Perbaikan dalam teknologi genom memungkinkan pemulihan dengan bantuan genomik yang digunakan untuk memerangi perubahan iklim, menggabungkan kemampuan alat-alat ini yang meliputi pengurutan, perakitan genom, genotip, identifikasi penanda, dan memodifikasi genetik, serta teknik bioinformatika yang lebih baik dan fenotip hasil tinggi, akan memungkinkan pengembangan tanaman siap iklim. Untuk kesimpulannya, beberapa faktor mempengaruhi pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kultivar baru, termasuk pengetahuan tanaman, aksesibilitas informasi genomik dan fenotip, jenis karakteristik atau sederhana atau poligenik, dan peraturan negara. Praktik pemuliaan, klasik dan kontemporer telah berkontribusi pada pengembangan kultivar tanaman yang lebih baik dan akan terus demikian. Sementara itu, tekanan untuk pengembangan tanaman didorong oleh laju perubahan iklim yang cepat dan peningkatan populasi, menekankan pentingnya melihat keluar bingkai. Kemajuan ini membantu pemulihan yang dibantu genomik dengan menyediakan penemuan cepat gen kandidat dalam pola cuaca dan sifat pertanian. Sementara PRS memungkinkan penciptaan kultivar baru yang mengandung banyak gen dalam satu generasi untuk mengembangkan tanaman yang cocok dengan iklim yang berubah. Ini secara signifikan mempercepat proses menghasilkan tanaman yang adaptif terhadap lingkungan yang terus berubah, memastikan pertanian itu dapat mengikuti laju perubahan iklim yang cepat. Berikut daftar pustaka yang dijadikan referensi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.